大哥，你有？傅伯，狒狒和小黑哥，这么珍贵的宝物，飞元神舟，速度奇跟攻击力，还有一些特殊神力。阵法的核心为阵基，陷阱四伏，果然玄妙。最后一个阵法，虽说困难，看穿它的本质，知晓它的自缴纳神灵时，云海一方，势力在亘古岁月中翻覆的力量，无穷无尽，成为神界阵法第一。难道说的预感？去修习阵道，静观其。这些房子都属于。我要买北区的这栋。放开我弟！打扰了别人。是我有眼不识泰山。Halo semua, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Setelah hampir 2 tahun, akhirnya series Donghua Stellar Transformation Season ke-6 rilis juga. Kita tidak ingin berbasa-basi lagi. Bagi yang belum pernah menonton series ini, kita sudah membahas dari season pertama dan seasonnya ada. Bagi yang belum pernah menonton series ini, kita sudah membahasnya dari season pertama dan season kelima dan sampai season kelima. Semuanya ada di Ruang Film 2. Kalian boleh nonton di situ dulu untuk bisa mengetahui bagaimana alur cerita dari series ini. Nah, kita langsung saja bahas alur cerita Stellar Transformation season ke-6 episode pertama. Kita dibawa ke akhir season kelima yang mana Shinyu, Halfei, dan Heiyu akan melakukan kenaikan ke alam dewa. Mereka penasaran akan ada hal hebat apa di sana. Namun di tengah keberangkatan itu mereka mengalami sebuah gangguan, yang mana kedua saudara Shinyu harus terpisah dengan dirinya, yang membuat dirinya harus cepat menyusul mereka. Di sini kita pun diberitahu kalau alam dewa merupakan tempat yang luas dan berada di atas langit. Tempat ini sudah ada sejak lama dan memiliki kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Ini bahkan terus bertambah seiring berjalannya waktu. Alam dewa juga menerapkan hukum langit dan bumi, yang mana siklus hidup dan mati juga berlaku di sana. Hanya 8 kekuatan tertinggi yang telah menguasai kekuatan sumber yang bertanggung jawab atas segala hukum di alam dewa. Setiap harinya 8 kekuatan besar telah bersaing satu sama lain dalam kurun waktu yang lama. Mereka mencari segala kekuatan yang mereka anggap terbaik. 于云端的一片广袤，唯有掌握了本源云海一方，势力在亘古岁月中翻覆的力量。 Selesai penjelasan, kita pun dibawa ke sebuah tempat yang merupakan gerbang menuju alam dewa. Beberapa penjaga sudah menunggu selama ratusan tahun namun tidak ada yang muncul. Mereka juga tahu kalau kapten mereka ini telah dipromosikan. Di tengah pembicaraan itu mereka pun dikejutkan dengan sebuah cahaya yang muncul. Yang mana ini tentu tidak bukan adalah kedatangan beberapa kultivator yang telah naik ke alam dewa. Ada 5 yang datang kemari dan Shinyu datang dari atas langit. Selain itu, Halfei dan Heiyu sudah lebih dulu. Kekuatan di tempat ini segera masuk ke dalam tubuh mereka. Di saat yang lainnya sedang kesakitan, hanya Shinyu saja yang bisa dan tenang menyerap kekuatan tersebut. Para penjaga begitu senang karena ada 5 orang yang berhasil naik ke alam dewa. Sedangkan untuk Shinyu sendiri masihlah melakukan penyerapan. Kapten wanita ini tahu kalau Halfei dan Heiyu memiliki kekuatan yang lebih rendah. Padahal sebelum naik ke alam dewa, mereka harus menyelesaikan sedikit rintangan. Karena semakin kuat tubuh mereka, maka akan semakin tinggi juga jiwa mereka. Dan kekuatan dewa yang mereka serap juga akan bertambah. Shinyu yang terus melakukan penyerapan pun mulai mengalami perubahan pada bentuk pakaiannya. Entah kenapa dengan adanya batu meteoroid, dia bisa menyerap kekuatan dewa jauh lebih mudah dibandingkan sebelumnya. Tapi Shinyu sadar ia sudah mencapai batas. Maka karena itulah dia pun menghentikan penyerapannya. Terlebih lagi, Halfei panik karena mengira para penjaga ingin mengusir saudaranya. Kapten wanita ini memberitahu kalau masing-masing orang memiliki kemampuan menyerap yang berbeda-beda. Halfei dan Heiyu merasa kekuatan wanita ini menyerupai Shinyu.
Nah, sesaat kemudian Xin Yu pun muncul menemui mereka. Tapi di alam dewa ini dirinya tidaklah bisa bergerak seperti biasa. Ini mungkin adalah aturan baku pada alam dewa. Semua ini terjadi kepada mereka karena alam dewa seakan-akan membuat mereka tidaklah nyaman. Para penjaga tidak menduga akan ada 3 rekan yang naik bersama ke alam dewa ini. Itu sangatlah jarang terjadi. Kapten wanita merasa ada sesuatu yang Xin Yu miliki karena dia itu mampu bertahan di kolam selama 3 jam. Nah, 2 orang yang tiba bersama mereka mulai memperkenalkan diri kepada Xin Yu dan para saudaranya. Di sini kapten wanita memberitahu berdasarkan aturan alam dewa, para kultivator yang baru saja datang harus lebih dulu mengabdikan diri kepada penambangan selama 1000 tahun. Mereka tidaklah akan mendapatkan upah apapun. Jika mereka menolak, maka hukumanlah yang harus mereka terima. Sebelumnya, Xin Mu telah mendengar beberapa informasi tentang alam dewa. Mendengar hal itu, kapten ini pun akan membawa mereka pergi. 一飞升就是终极神人，陛下无偿开矿1000年。现在出发吧。 Xin lalu berpindah ke jalan di luar tambang. Kapten wanita memberitahu kalau alam dewa sangatlah berbeda dengan 3 alam yang sebelumnya mereka lewati. Karena semua yang ada di alam dewa mengendalikan persepsi hukum ruang angkasa. Selain itu, beberapa kultivator juga dibedakan menjadi 2, yakni dewa manusia dan dewa surgawi. Setiap ranah juga dibagi menjadi 3 tingkat, yakni atas, tengah, dan rendah. Ada juga Raja Ilahi di atas Dewa Surga. Di atas Raja ada Tianzun yang legendaris. Sayang sekali wanita ini tidaklah bisa menjelaskannya terlalu jauh. Bagi mereka yang baru saja datang ke alam dewa, hanya bisa dianggap sebagai dewa saja dan tidaklah memiliki ranah apapun. Karena saat ini kekuatan jiwa bawaan mereka harus mencapai tingkat jin dan terlebih dahulu. Mungkin di antara mereka hanya Xin Yu saja yang memiliki hal tersebut. Jikapun mereka memiliki batu dewa yang begitu banyak, maka membutuhkan beberapa juta tahun untuk naik tingkat. Sesaat kemudian mereka pun melihat beberapa orang. Orang-orang itulah yang akan bertanggung jawab membawa mereka ke tambang batu dewa. Hanya dewa surgawi di antara jutaan dewa saja yang bisa terbang. Namun jika mereka beruntung, maka mereka itu bisa terbang juga. Hao Fei masihlah penasaran mengapa untuk berkultivasi di alam dewa mereka membutuhkan batu dewa. Ternyata di alam dewa mereka tidak dapat menyerap kekuatan secara langsung. Jadi berkultivasi hanya bisa menggunakan batu dewa saja. Tapi kedepannya mereka masihlah memiliki kesempatan untuk masuk kota. Untuk memasuki kota. Di sanalah kekuatan para dewa bisa mereka serap. Hao Fei mencoba dan memang benar tidak ada kekuatan yang mampu dirinya serap di sini. Sesaat kemudian kita pun dibawa ke tambang batu dewa. Di sana terdapat begitu banyak kultivator yang menambang. Beberapa ada yang secara sukarela datang untuk menambang. Karena dengan hanya inilah mereka bisa meningkatkan kekuatan di alam dewa. Sebenarnya mereka bisa saja tidak menambang. Namun itu baru terjadi jika mereka memiliki kekuatan ataupun latar belakang yang hebat di belakang mereka. Namun jika tidak, satu-satunya cara adalah menambang saja. Hao Fei dan yang lainnya pun diminta untuk berhati-hati karena area tambang begitu berbahaya. Mereka pun terus melakukan perjalanan, dan di sana mereka pun bertemu dengan salah seorang penambang yang ingin melaporkan hasil tambangnya. Setidaknya mereka itu harus menambang di sini selama 1000 tahun, dan setiap tahunnya mereka harus menambang sebanyak 3.600 yuan. Jika pendapatan tahun ini tidak cukup, maka mereka akan kembali menambang. Sepasang kekasih ini pun berpamitan dengan Xin Yu dan para saudaranya, karena bagaimanapun mereka semua ini akan memulai penambangan pada hari itu juga. 求您给我留几块吧。好了，赶紧干活去。师兄客气。秦兄，那边有缘再见吧。 Pada awalnya Hao Fei menganggap kalau alam dewa sangatlah menyenangkan. Tapi siapa yang mengira kalau mereka malah disuruh untuk menambang. Berbeda dan Xin Yu yang menganggap semua ini sangatlah menarik. Dan lebih baik mereka segera memulai penambangan. Di alam dewa ini, alat yang mereka gunakan layaknya besi yang sering ditemukan di benua Xinglong. Untuk bisa bertahan hidup di alam dewa, mereka tidaklah bisa berbuat apa-apa selain mematuhi peraturan. Xin Yu dan para saudaranya pun memutuskan untuk pergi menemui Pu Bo.
Dia mulai menjelaskan kalau kota di alam dewa saatlah tenang dan damai. Ini saatlah cocok untuk mereka berkembang. Selain itu, jumlah batu dewa yang mereka dapatkan bisa ditukar untuk memasuki kota. Akan tetapi dewa biasa tidaklah dapat membelinya. Jikapun mereka berhasil memasuki kota, namun mereka akan dihadapkan oleh para dewa yang kejam. Karena meskipun kota dewa memang aman, namun tetap akan ada beberapa dewa yang kejam yang berkeinginan untuk menghabisi mereka demi sebuah harta. Jika ingin bertahan hidup, maka mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan saja. Hanya dengan menjadi dewa, Pengbo ingat betul bagaimana pemimpinnya menukarkan begitu banyak harta dan dia pun berhasil naik ke beberapa tingkat. Mendengar hal tersebut, Xin Yu paham dan hanya menjadi kuat saja dia bisa bertemu dengan kekasihnya. Ia tidak ingin menunda latihannya lagi. Xin Yu pun berencana untuk berlatih di dunia Jiangnan. Kedua saudaranya paham dan mereka juga akan berlatih di sini. Xin Yu berterima kasih kepada Pu Bo yang selalu ada untuk membantu mereka. Xin Yu pun berencana untuk memberikan beberapa senjata kepada para saudaranya. Ini adalah pemberian dari Kaisar Niang. Xin Yu akan membagi masing-masing harta itu. He Yu sempatlah menolak karena bagaimanapun ini ada harta yang sangat berharga. Xin Yu juga tahu, namun semua ini tidaklah sebanding dan hubungan di antara mereka. Fei Yun Shengzhou yang sangat cepat akan diberikan kepada Hao Fei. Sedangkan sarung tangan sutradara akan dia berikan kepada He Yu. Karena itu akan meningkatkan kekuatan serangannya dan juga cocok jika digabungkan dengan teknik pistol awalnya. 大哥，你有？傅伯，狒狒和小黑哥，这么珍贵的宝物，飞元神舟，速度旗跟攻击力，还有一些特殊神通。 Setelah memberikan masing-masing harta ini kepada para saudaranya, Xin Yu pun pergi lebih dahulu. Sedangkan Hao Fei dan juga He Yu akan meningkatkan jiwa mereka secepat mungkin supaya tidak menyusahkan Xin Yu. Hao Fei paham dan dia akan menggunakan metode lama. Xin berpindah kepada Xin Yu yang berada di alam Jianlan, yang mana dirinya akan berlatih untuk memahami beberapa proses formasi. Dan ini juga adalah metode formasi 900 kota 1000 cara. Secara perlahan namun pasti, Xin Yu pun mulai menerapkan teknik formasi pertahanan. Hal yang paling utama dalam teknik formasi adalah dasarnya. Xin Yu harus memahaminya dengan baik, karena jika ini tidak dia pahami dengan baik, maka sama saja dengan membuat pertahanannya lemah. Tapi perlu diingat juga kalau setiap formasi tetap saja ada sebuah jebakan. Xin Yu mengetahui hal itu pun menyadari kalau teknik formasi sebesar ini memiliki begitu banyak hal yang membingungkannya. 阵法的核心为阵基，陷阱四伏。果然玄妙。 Dia pun penasaran dengan bentuk arai lainnya. Dia pun mencoba hal itu dan ini adalah pembentukan tim. Terlihat kalau Xin Yu diminta untuk menghancurkan semacam kristal. Namun sudah ada begitu banyak kristal yang dirinya hancurkan. Tetap saja ia tidak menemukan yang asli. Ini pun membuatnya bertanya-tanya apakah dia kurang fokus. Proses ini bahkan telah menghabiskan begitu banyak waktu Xin Yu. Tapi ia tetap tenang dan berusaha untuk memahami tentang arai ini. Dia juga berusaha untuk setenang mungkin karena dan begitulah dirinya bisa menemukan letak kristal yang tersembunyi di dalam arai itu. Xin Yu sudah belajar kalau kristal yang berada di depannya semuanya hanyalah ilusi saja. Setelah sekian lama, Xin Yu akhirnya menemukan di mana titik kristal asli itu berada. Akan tetapi ilusi lainnya kembali muncul yang mana dia memperlihatkan Jiang Li. Inilah jantung formasi dari fantasi ke-19. Tapi Xin Yu sadar kalau itu semua hanyalah ilusi saja. Sebab ada susunan pasir 5 bintang yang tenggelam dalam arai fantasi. Meskipun di sana ada sosok Jiang Li, tapi Xin Yu tahu betul inti dari ujian ini adalah untuk menghancurkan kristal. Jadi tanpa sedikit pun melukai sosok Jiang Li, dia berhasil menghancurkan inti formasi itu. Dan begitu jugalah Xin Yu telah berhasil menghancurkan catatan dari 9 ratu pedang pencuri. Ujian ini memang sulit, namun semua itu sebanding dengan apa yang dia dapatkan. Bahkan seberapa rumit pun formasinya, Xin Yu bisa melihat intinya. Dia penasaran apakah kini dirinya sudah mencapai tahap formasi pertama. Sesaat kemudian Pu Bo memberitahu Xin Yu kalau dia harus segera keluar. Kembali keluar, yang mana para saudara Xin Yu memberitahu kalau mereka telah berhasil mengembangkan kekuatan dan harta yang telah dia berikan. Tidak hanya Hao Fei saja, namun itu juga terjadi kepada He Yu.
Setidaknya harta pemberian Xinyu masing-masing berguna untuk menutupi kekurangan kekuatan masing-masing dari mereka. Sesaat kemudian sepasang kekasih ini pun kembali tiba yang mana ternyata sudah 600 tahun sejak pertemuan terakhir mereka. Xinyu yakin betul kalau mereka telah menambang begitu banyak batu dewa. Bagi pria ini mereka beruntung karena ditempatkan di desa yang aman. Ia pun menanyakan lokasi penambangan mereka, yang mana Xinyu dan para saudaranya tidaklah tahu, karena sepertinya mereka baru keluar setelah 600 tahun berlalu. Pria ini meminta untuk berhati-hati di lokasi tepi pembunuh para dewa, karena di sana sangatlah berbahaya. Xinyu memintanya untuk tidak perlu khawatir, dan dia berterima kasih atas informasinya. Saat itu juga Xinyu pun mendengar sebuah teriakan, karena area tambang mulai runtuh, yang membuat para penambang menjadi begitu panik dan berusaha untuk kabur. Semua itu ternyata adalah ulah dari sosok monster. Meskipun para kultivator tingkat dewa, namun di tambang ini kekuatan mereka seakan-akan tidak ada. Mereka layaknya manusia biasa. Mengetahui monster itu sangatlah mengerikan, jadi sepasang kekasih ini pun memilih untuk melarikan diri. Sedangkan Xinyu dan para saudaranya yang sudah beradaptasi dengan tempat ini, jadi mereka bisa melakukan pertarungan. Dengan kekuatan yang mereka miliki, Xinyu meminta Haofei dan Heyu untuk berhati-hati. Monster yang mereka hadapi itu berada di tingkat Kaisar Iblis 9. Pertarungan pun langsung saja terjadi di antara mereka. Dengan begitu percaya diri, Heyu meminta untuk menyerahkan monster ini kepadanya. Dalam pertarungan tersebut, kulit dari monster ini terlalu keras. Jadi Heyu harus mencari cara lain agar bisa menghabisinya. Pada akhirnya Haofei pun datang dan memberikan bantuan kepadanya. Terlihat dengan begitu jelas kalau Heyu berhasil mencari celah dan melukai monster tersebut dengan tongkat miliknya. Tidak hanya itu saja, dia sempat menahan pergerakan monster tersebut. Akan tetapi itu tidaklah lama karena dia berhasil melepaskan diri. Heyu sadar akan hal tersebut, jadi dia pun akan mencari cara untuk kembali menyerang. Sayang sekali meskipun Haofei dan Heyu sudah bekerjasama, monster ini terlalu kuat. Terlebih lagi cangkangnya yang begitu keras. Nah, siapa yang menduga kalau monster ini mampu berbicara dan berjanji akan melenyapkan mereka. Akan tetapi semua itu dapat dan mudah ditahan oleh Xinyu. Dirinya pun akan mencoba untuk menggunakan formasi pertama yang telah berhasil dirinya kuasai. Formasi pengurung pun dia gunakan, yang mana ini berhasil membatasi pergerakan monster tersebut. Tidak berhenti sampai di situ saja, Xinyu juga menggunakan formasi pertarungan agar bisa menghabisi monster ini. Dia penasaran akan seberapa lama monster itu dapat bertahan dari serangan formasinya. Sebenarnya formasi Xinyu dapat menahannya dalam waktu yang cukup lama. Namun tetap saja pertahanan formasi Xinyu baru di level pertama. Jadi ini pun mampu dihancurkan. Monster itu pun bebas dan berencana untuk melenyapkan Xinyu. Haofei dan Heyu mencoba untuk membantu, namun Xinyu sudah bisa bergerak dengan cepat, yang mana dirinya telah berhasil memahami hukum ruang di alam dewa, yang membuatnya mampu untuk terbang. Sadar kalau Xinyu bukanlah lawan yang sembarangan, monster itu pun mencoba untuk pergi. Tapi Xinyu segera menggunakan teknik rantai pengikat dan langsung saja mengurung monster tersebut dan menyerapnya ke dalam menara permunian. Karena monster ini sangatlah cocok untuk dia jadikan sebagai bahan. Setelah semua itu, Xinyu pun turun. Haofei dan Heyu sungguhlah tidak menduga dia itu bisa terbang. Akan tetapi masalah kembali muncul karena para penjaga justru malah mengepung mereka, karena ingin tahu siapa yang telah berhasil mengalahkan sosok monster tersebut. Scene berlanjut di gua bawah tanah, terlihat Xinyu, Haofei dan Heyu yang sedang dikepung oleh pasukan yang dipimpin oleh seorang pria bernama Yuchi. Pada saat itu Yuchi mencoba menginterogasi mereka bertiga mengenai naga bawah tanah. Apakah mereka bertiga yang menemukan dan mengalahkan naga gua bawah tanah? Jika bukan mereka yang menemukan naga gua bawah tanah, maka seharusnya mereka sebelumnya bersembunyi dan juga melihat pelaku asli yang menemukan naga tersebut. Di waktu yang sama, salah satu prajurit melaporkan bahwasanya tim pencari naga sedang berkumpul dan sebentar lagi akan datang.
Sambil menunjuk ke sebuah tumpukan batu, Xin Yu pun menjawab kalau sebelumnya mereka hanya bersembunyi dan tak berani keluar karena naga gua bawah tanah sangatlah kuat. Melihat tumpukan batu itu, Yuji menyadari kalau tumpukan batu itu adalah batu dewa yang sangatlah keras dan tidak mudah untuk dihancurkan. Menurut Yuji, alasan Shinmu sangatlah masuk akal, mengingat ranah Xinyu, Hao Fei, dan Heyu masih berada cukup jauh di bawah ranah yang dimiliki oleh naga gua bawah tanah. Oleh karena itu, Yuji tidak memiliki rasa curiga terhadap mereka bertiga. Yuji pun memutuskan untuk membebaskan mereka dan memperbolehkan mereka untuk pergi. Di waktu yang sama, prajuritnya kembali melaporkan kalau tim pencari naga mereka tidaklah menemukan jejak-jejak apapun dari naga gua bawah tanah, di bawah tanah ataupun tempat mereka sekarang. Mendengar laporan itu, Yuji pun langsung memimpin pasukannya untuk segera pergi mencari naga gua bawah tanah di tempat lain. Singkat waktu, tampak Xinyu, Hao Fei, dan Heyu yang berhasil kembali ke Jianglanzi, tepat di mana kediaman Xinyu. Tempatnya di kediaman Xinyu. Di sana Hao Fei mengaku begitu kagum dengan Xinyu yang mampu menanggapi situasi sebelumnya dengan cepat. Xinyu pun memberitahu bahwa ia terpaksa melakukannya karena Yuji bukanlah tandingannya, sehingga satu-satunya jalan terbaik adalah menghindari pertarungan dengannya. Maka mereka akan berakhir tragis dan tidak akan bisa melindungi diri mereka masing-masing. Xinyu kemudian mencoba bertanya bagaimana cara Hao Fei dan Heyu berlatih dalam latihan alam dewa dari Pubo. Heyu pun menjawab bahwa meskipun mereka tidak berlatih lebih dalam, tapi sejauh ini Hao Fei telah berhasil memanfaatkan pertempuran untuk meningkatkan ranah jiwanya. Selain itu, Hao Fei dan juga Heyu langsung pergi meninggalkan Xinyu untuk berlatih meningkatkan ranah jiwa mereka. Beberapa saat setelahnya, terlihat Xinyu yang sedang berlatih dan mencoba mencari celah dalam formasi buatannya. Pada saat itu, Xinyu tampak begitu bingung mengapa sebelumnya saat berhadapan dengan naga gua bawah tanah terjadi sebuah kesalahan pada formasi miliknya. Padahal seharusnya ia telah menggunakannya dengan baik. Merasa penasaran akan hal tersebut, Xinyu pun langsung memanggil Pubo dan memintanya untuk menemukan titik-titik krusial dan kelemahan pada susunan formasinya. Xinyu mengaku kalau dirinya sudah dapat menyusun ribuan formasi yang tak terhitung jumlahnya, yang menjadi penanda kalau dirinya telah menguasai ranah pertama pembentukan susunan formasi. Akan tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah mengapa naga gua bawah tanah mampu merusak formasinya. Pubo pun menjawab bahwasanya dirinya tidaklah memiliki jiwa, sehingga ia tidaklah bisa memahami betul ranah pembentukan susunan formasi, dan Pubo juga tidak tahu banyak tentang naga gua bawah tanah. 主人道不可轻易推演无数阵，恭喜主人。既然如此，为何老主人更是花费无法感悟阵道的第一？ Meskipun begitu, Pubo mengaku memiliki sebuah susunan formasi pembunuh yang telah ia susun selama puluhan ribu tahun. Pubo kemudian langsung menunjukkan susunan formasi pembunuh miliknya, yang mana untuk mencatatnya harus memerlukan 3 gulungan emas. Melihat susunan formasi itu, sontak Xinyu menjadi begitu takjub, karena formasi ini adalah formasi yang paling kompleks di antara 900 jilid formasi dan bahkan puluhan ribu kali lebih rumit. Xinyu kemudian mencoba untuk menyentuh formasi itu dan tiba-tiba saja muncullah serangan bola api yang terbang mengarah kepadanya. Hal demikian jelas membuat Xinyu menjadi begitu terkejut. Padahal dalam formasi itu Xinyu sama sekali tidak merasakan napas yang memiliki atribut api. Tak hanya melepaskan serangan dengan atribut api saja, serangan lainnya juga muncul, dan kali ini memiliki atribut petir. Setelah itu, Pubo langsung menonaktifkan formasi miliknya dan mulai menjelaskan kepada Xinyu mengenai formasi tersebut. Pubo menjelaskan kalau jalur formasi ranah pertama adalah inti dari pembentukan susunan dan 900 jilid formasi hanya sebagian kecil dari lautan formasi. Dengan memahami hal tersebut, maka Xinyu akan lebih mudah dalam ranah kedua dari formasi. Dengan kata lain, semakin banyak formasi yang disusun oleh Xinyu, maka Xinyu akan semakin banyak untuk memahami inti dari formasi tersebut. Di samping itu, penting juga bagi Xinyu untuk terus melakukan pengujian pada formasinya sendiri. Nanti ketika Xinyu mulai menguasai formasi ranah ketiga dan menjadi orang yang pertama dalam formasi dunia ilahi, Xinyu akan menyadari kalau ranah ketiga bukanlah akhir dari segalanya. Sementara itu, Xinyu tampak sedang merasakan keanehan pada ruang bintang yang ada di dalam tubuhnya.
yang mana asal-usul intinya mulai menjadi semakin menyusut dan berubah menjadi warna pasta. Selain itu, di sana juga terdapat sebuah ruang memutar yang tampaknya menguasai seluruh ruang bintang milik Xinyu. 11亿年重新立，便是出现了推演石无穷无尽，成为神界阵法第一。难道说的预感？去修习阵道，静观其变好了。 Singkat waktu, terlihat Xinyu, Hao Fei, dan Heyu yang sedang pergi menjalankan tugas ke desa Puzu. Sebelum itu, mereka sempat bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Kapten Liu. Kapten Liu memberitahu kalau desa Puzu bukanlah desa yang bagus, karena dipenuhi oleh kemarahan para roh dan sangatlah terpencil. Yang lebih penting, salah satu dari 3 Askenden yang mendominasi gunung telah berhasil menguasai desa Puzu, yakni Black Dragon Pool atau Kolam Naga Hitam. Para penghuni desa Puzu setiap tahunnya harus selalu membayar pajak pada Kolam Naga Hitam dan kepala desa. Istana Kolam Naga Hitam memiliki 3 penguasa, yang mana ketiga penguasa itu adalah penguasa para dewa dan pemimpinnya adalah salah satu dari 5 penguasa kota Yuchi. Pada keesokan harinya, Kapten Liu, Xinyu, Hao Fei, dan Heyu pun tiba di desa Puzu. Hari mereka tiba di sana adalah hari di mana diadakannya pemungutan pajak. Pada saat itu mereka secara tak sengaja bertemu dengan rekan lama mereka yang bernama Xingyuan. Melihat keberadaan Xingyuan, sontak Xinyu menjadi begitu terkejut karena kondisinya sekarang sudah seperti seorang buruh, padahal dulunya dia adalah seorang raja. Terlebih lagi saat ini Xingyuan tampak sedang berusaha mengumpulkan batu roh untuk membayar pajak di desa Puzu. Tak berselang lama dan tak jauh dari sana terlihatlah seorang wanita yang bernama Ji Yuan dan dia adalah rekan dari Xingyuan. Melihat keberadaan Ji Yuan, Xingyuan tampak begitu tertarik dengannya. Lalu ia pun langsung pergi menghampirinya. Di momen serupa datanglah salah satu dari utusan Kolam Naga Hitam yang bernama Liu Xian. Pada saat itu Liu Xian berteriak mengumpulkan semua orang untuk menyerahkan pajak yang harus mereka bayar. Saat mereka sedang mengumpulkan pajak, Liu Xian sempat mencoba menggoda Ji Yuan dan memegang tangannya dengan sangat erat. Hal demikian jelas membuat Xingyuan menjadi begitu emosi, sehingga dia pun langsung mencoba untuk melindungi Ji Yuan dengan melepaskan tangan Liu Xian yang sedang memegang Ji Yuan. Tak terima dengan tindakan dari Xingyuan, Liu Xian pun langsung menggunakan kekuatannya untuk menyerang, hingga membuat Xingyuan terpental. 下界的地位在神界，没想到暗星界的惊行军，小云妹妹你不用，这下级神人是你家的仆人。小云， Pada saat yang bersamaan datanglah ayah Ji Yuan yang bernama Jiu Futian. Ketika itu Jiu Futian mencoba menghampiri Liu Xian dan memintanya agar tidak usah buru-buru untuk menikahi Ji Yuan. Di saat Ji Yuan menolak untuk didekati Liu Xian, ayah Jiu Futian pun justru sangat menyukai Liu Xian dan setuju untuk menikahkan putrinya dengan Liu Xian. Liu Xian kemudian memberitahu bahwa dirinya telah memberikan sebuah hadiah berupa rumah untuk pernikahan dirinya dan Ji Yuan nanti. Hadiah yang sudah dia sediakan itu pun membuat Jiu Futian semakin menyukainya dan ingin mempercepat pernikahan putrinya dengan Liu Xian. Mendengar hal demikian, Xingyuan pun mencoba melindungi Ji Yuan dan mengatakan kalau Liu Xian adalah seorang perampok yang memanfaatkan posisinya di Kolam Naga Hitam. Xingyuan juga memberitahu bahwa dirinya juga akan bekerja keras untuk menjadi kaya dan menikahi Ji Yuan. Akan tetapi, Jiu Futian sama sekali tidak mempercayainya dan tidak merestui hubungan putrinya dengan Xingyuan. Tak tinggal diam saja, Xinyu, Hao Fei, dan Heyu pun mulai turun tangan untuk membela Xingyuan. Ketika mereka bertiga menunjukkan keberadaannya, Liu Xian sama sekali tidaklah berani mengusik mereka karena ranah mereka cukup tinggi dibandingkan dengan dirinya. Xinyu kemudian memberikan 300 batu dewa tingkat tinggi dengan mengatakan kalau 300 batu dewa ini adalah milik Xingyuan. Setelah mendapatkan 300 batu dewa itu, Xingyuan pun langsung membawa Ji Yuan pergi sambil mengatakan kalau ia akan segera membeli rumah untuk Ji Yuan. Sementara itu, Liu Xingyan menjadi begitu emosi. Akan tetapi ia hanya bisa pasrah dan tak dapat mengganggu Ji Yuan dan Xingyuan lagi. Singkat waktu, Xingyuan tampak sedang membawa Xinyu dan rekan-rekannya pergi ke kota Yuchi. Dan di sana mereka berencana untuk membeli sebuah rumah. Setibanya di sana, mereka langsung dipandu oleh seorang pemadu yang bertugas untuk menjual rumah di kota Yuchi. Sebelum membeli rumah, mereka dapat memeriksa bentuk dan ruangannya terlebih dahulu dengan melihatnya di selip giok.
Setelah melihat rumah melalui slip giok itu, Xing Yuan langsung membeli salah satu gedung yang ada di distrik utara seharga 228 batu dewa tingkat tinggi. 算了算了， 这些房子都属于…… 我要买北区的这栋。 Di waktu yang sama, secara mengejutkan datanglah seorang pria yang merupakan seorang komandan bernama Liu Jin. Liu Jin kemudian berkata kalau ia ingin membeli rumah yang telah dibeli oleh Xing Yuan. Mendengar keinginan Liu Jin, sang pemandu pun langsung mengambil kunci rumah yang dibeli oleh Xing Yuan dan memberikannya kepada Liu Jin, lalu mengembalikan uang yang telah diberikan oleh Xing Yuan. Di momen serupa, seorang komandan tim kultivator Xuan Jisan bernama Huang Jing datang. Dia berkata kalau ia juga menginginkan rumah yang sama seperti yang diinginkan oleh Liu Jin. Sebagai seorang junior, Liu Jin tidak dapat berbuat apa-apa, sehingga dengan pasrah ia pun memberikan kunci rumah tersebut kepada Huang Jing. Sebelum pergi, Huang Jing sempat menyarankan Xing Yu agar membeli rumah di distrik selatan, karena di sana adalah tempat yang cocok untuk Xing Yu berlatih spiritual. Mendengar saran itu, Xing Yu pun langsung menurutinya dan bahkan Xing Yuan juga berencana untuk membeli rumah di distrik selatan. Pada sore harinya, Xing Yuan, Xing Yu dan rekan-rekannya tampak sedang makan bersama di sebuah restoran, tepatnya di luar menara Jihuhe. Di restoran itu mereka sama sekali tidak dapat menikmati hidangan dengan tenang, karena di sana terjadi sebuah pertikaian antara dua pemuda yang bernama Liu Yuxi dan Huang Fu Liu Sui. Pada saat itu, Liu Yuxi sepertinya sedang memaksa Huang Fu dan saudarinya untuk bersama mendapatkan sebuah harta karun dengan cara yang kotor. Namun Huang Fu menolaknya mentah-mentah. Bahkan tanpa rasa ragu ia berani menyerang Liu Yuxi jika dia itu terus mengganggunya. Di tengah-tengah keributan, seorang kakek tua bernama Sun Lian langsung melempar sebuah mangkok tepat di wajah Liu Yuxi, sambil berkata kalau mereka sama sekali tidak punya sopan santun di restoran. Tak terima dengan tindakan dari Sun Lian, Liu Yuxi tanpa rasa ragu mencoba menyerangnya. Akan tetapi tanpa bergerak sedikit pun Sun Lian mampu menghentikannya dan bahkan memberikan tekanan kepadanya. Kejadian ini membuat seluruh pengunjung restoran termasuk Xing Yu dan para saudaranya menjadi ketakutan. Mereka pun bergegas pergi keluar dari restoran. Xing Yuan dan Ji Yuan berhasil keluar dari restoran. Sedangkan Xin Yu, Hao Fei, dan He Yu mereka harus terjebak di dalam restoran karena adanya sebuah penghalang yang dibuat oleh Sun Lian. Tak berdiam diri saja, Hao Fei pun sempat mencoba untuk menghancurkan penghalang itu dengan tongkatnya. Namun tindakan dari Hao Fei itu justru membuat Sun Lian menjadi marah dan langsung memberikan tekanan energi kepadanya. Setelah itu, Sun Lian mulai menyiksa Liu Yuxi dengan menghancurkan lengannya dan membelenggu seluruh tubuhnya. Melihat hal demikian, Huang Fu dan saudarinya pun mulai bergerak menyerang Sun Lian untuk membantu Liu Yuxi. Namun sayangnya kekuatan mereka belum cukup untuk melawan Sun Lian. Hingga pada akhirnya mereka harus bernasib sama seperti Liu Yuxi. Di tengah amarah Sun Lian terhadap Liu Yuxi, saudari Huang Fu mencoba untuk meminta maaf kepada Sun Lian. Hingga Sun Lian memutuskan untuk memaafkan mereka dan melepaskan mereka. 放开我弟弟！打扰了别人，是我有眼不识泰山。 Sun Lian kemudian mulai mendekati kelompok Xing Yu sambil menunjukkan rasa ketertarikannya kepada Hao Fei sebagai sesama keturunan kera. Bahkan Sun Lian sampai ingin mengangkat Hao Fei untuk menjadi muridnya dan memaksanya untuk menjadi pengikutnya. Lantas Hao Fei langsung menolak dengan memberitahu kalau dirinya sudah memiliki seorang guru yakni Jiang Nan. Mendengar perkataan Hao Fei, Sun Lian hanya tertawa dan berkata kalau Jiang Nan tidak akan pernah keberatan terhadap keinginan Sun Lian. Sebelum membawa Hao Fei pergi jauh, Xin Yu sempat bertanya bagaimana cara dia agar dapat menemui Sun Lian dan Hao Fei. Sambil membawa Hao Fei pergi menjauh, Sun Lian menjawab kalau mereka dapat menemuinya di Laut Sura. Nah, sayang sekali lagi seru-serunya, episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis.
Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.